wilayah Sumatera Selatan, bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana konstruksi perkaranya, di mana perkara ini terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Mas, ini kan ada 10 orang yang diamankan, kemudian 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 4 ini apakah pihak penyelenggara negara semua atau ada pihak swastanya? Kemudian apakah salah satunya itu Pak Edison selaku bupati? Dari 4 pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dari sisi PN, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah bupati. Mas, soal uang barang bukti itu berdiri dari apa? Terus apakah 2 miliar itu total keseluruhan termasuk rekening atau terpisah? Ya, barang bukti dalam bentuk uang tunai, ada rupiah, dolar, rial, kemudian ada sejumlah rekening yang juga diamankan, di mana saldo-saldo di dalamnya total dengan uang tunai yang diamankan senilai hampir 2 miliar rupiah. Ya, mengapa rekening-rekening ini juga turut diamankan? Karena memang para pihak ini menyiapkan rekening penampungan untuk menampung terkait dengan dugaan penerimaan dari para pihak swasta berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mas, uang real itu apa ada satu tersangka yang baru pulang aja atau? Ya, nanti kami detailnya kami akan sampaikan gitu ya. Yang pasti itu bagian yang termasuk diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan. Mas Budi, di luar 10. Kenapa? Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Baghaei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Capodragone mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan selatan Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz meningkat. Talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of willing, which are allies nations with partners, with like-minded nations that are
getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from mines. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I mean, I think that they will be able to do their business. Teheran menggelar pameran yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Amerika Serikat Israel. Selain bukti kerusakan, Iran juga tampilkan gambar anak-anak korban pemboman sekolah minap. Sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran menampilkan bukti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. برگزاری مراسم که توسط اداره کل محیط زیست شهرداری تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی عموماً و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلودگی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. Pameran ini dihadiri oleh beberapa duta besar dan perwakilan negara lain. Selain deretan panel surya yang rusak akibat perang dipamerkan, gambar anak-anak dari korban pemboman sekolah minap juga ditampilkan. Manajer Umum Lingkungan Teheran melaporkan hampir 10.000 hektar hutan dan padang rumput di Iran telah hancur dan terbakar. Kerusakan lingkungan lainnya mencakup polusi udara, air, dan tanah, ditambah dengan kerusakan lahan pertanian dan juga taman. تخریب‌ها این آسیب‌ها به محیط زیست شامل آلودگی آب شده، شامل آلودگی خاک شده، شامل آلودگی هوا شده، شامل آلودگی صوتی شده، شامل آلودگی پرتوی شده، شامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و از بین رفتن فضای سبزهای شهری شده، شامل تولید بسیار زیاد نخاله به عنوان یک نوعی از پسماند شده، شامل از بین رفتن اراضی کشاورزی و محصولات کشاورزی شده. Sejak diberlakukannya gencatan senjata, Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat membuat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri.
Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan.